Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Cipta Hening, founder Majelis Dzikir dan Tasawuf Sirul Asro Mojokerto. Selama 40 hari lebih saya tidak mengupload video di channel ini dikarenakan saya sedang berkabung karena ayahanda saya sedang berpulang, dan sebagai rasa bakti serta rasa tawaduk saya kepada orang tua saya memilih untuk tidak mengupload video selama 40 hari lebih. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang keistimewaan daripada murid-murid dari guru kita Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Wani, atau yang biasa disebut dengan Guru Sekumpul. Keistimewaan murid beliau ini yang membedakan dengan murid-murid dari mursyid yang lainnya, sehingga mempunyai kekhasan atau mempunyai kekhususan yang membedakan corak, warna, dan cita rasa daripada murid atau seorang salik yang bermursyid kepada mursyid yang lain. Perbedaan ini bukan karena mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah, tetapi perbedaan ini hanya sekedar sebagai tanda atau sebagai simbol, sekaligus sebagai anugerah daripada Allah kepada guru kita Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Wani, Guru Sekumpul. Sebelum saya membahas tentang keistimewaan apa yang ada pada murid-murid daripada Abah Guru Sekumpul, yang keilmuannya sambung, yang sanadnya sambung kepada Abah Guru Sekumpul, terlebih dahulu saya menceritakan tentang asal-usul keilmuan daripada Majelis Sirul Asro, khususnya keilmuan kami yang ada di dalam Majelis Sirul Asro. Secara keilmuan, guru utama daripada Majelis Sirul Asro adalah Syekh Nur Alamsyah Usman bin Harun Usman. Beliau dilahirkan di Depok, Jawa Barat, dan pernah berguru ke Kalimantan. Beliau berbaiat kepada Guru Sekumpul, berbaiat kepada Guru Romli Bati-Bati, berbaiat kepada Guru Muhammad Baihaqi, dan masih banyak lagi guru-guru di Kalimantan. Pada masa itu beliau berbaiat kepada begitu banyak guru di Kalimantan. Selanjutnya beliau juga berbaiat kepada Abah Anom dan juga berbaiat kepada Mbah Jalil Peta Tulungagung. Setelah beliau mengangkat beberapa murid, salah satunya adalah saya, dan anehnya beliau mengangkat murid itu di masa-masa beliau mau berpulang. Ya, jadi kurang 2 tahun beliau berpulang kepada Allah. Beliau mengangkat sebagai murid, dan beberapa murid jumlahnya termasuk saya, sekitar 11 atau 10 murid. Dan khusus kepada saya diamanai tentang Majelis Sirul Asro, lalu diberikan sebuah amalan, yaitu Syarah Rotib Sirul Asro, yang di dalamnya ada sebuah amalan yang langsung dari Abah Guru Sekumpul, juga amalan dari Syekh Nur Alamsyah, lalu dibukukan menjadi rotib atau amalan yang
diistiqomahkan di dalam majelis Sirul Asra. Maka sebelum kami menentukan pilihan untuk menentukan garis sanad daripada majelis dzikir Sirul Asra, karena beliau memberikan banyak alternatif, mau ke Peta, mau ke Suralaya, atau mau ke Sekumpul, atau ke Abah Romli Bati-Bati, atau kepada guru yang lainnya. Saya tidak menjawab secara langsung, namun saya harus tafakur, harus memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai suatu ketika saya bermimpi ketemu Abah Guru Sekumpul, dan beliau menyarankan, beliau menawarkan bimbingan dan sambungan sanad keilmuan dari majelis Sirul Asra ini kepada Abah Guru Sekumpul, sehingga tawasul yang ada di dalam rotib ini tersambung dengan Abah Guru Sekumpul sampai kepada guru-guru beliau dan sampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa keistimewaan daripada para murid Abah kita ini, Abah Guru Sekumpul ini, yang sanadnya sambung, yang sirnya sambung, yang hatinya sambung kepada Abah Guru Sekumpul? Salah satu keistimewaannya adalah setiap murid yang sanad keilmuannya sambung kepada Abah Guru Sekumpul, maka dia dikaruniai bau badannya itu tidak bau, bau badannya itu tidak bau dan cenderung wangi. Ya, jadi tidak bau keringat, tidak bau ketek, meskipun habis lari, habis beraktivitas, bangun tidur, ya, itu kalau mencium bau ketek, ya, bau ketiak itu tidak bau, cenderung berbau harum, dan itu akan dialami oleh para murid daripada Abah Guru Sekumpul. Lalu selanjutnya, di samping itu, para murid daripada Abah Sekumpul ini tidak akan mengalami kesusahan, baik di dalam materinya, di dalam rezekinya, di dalam membina rumah tangganya, di dalam agamanya, di dalam sosial masyarakatnya. Seluruh kehidupan secara zahir dan secara batin akan terpenuhi, akan berlimpah. Hal itu terjadi karena keberkahan daripada guru kita, yaitu Abah Sekumpul. Sahabatku meditasi kuantum, di samping itu masih banyak lagi keistimewaan daripada murid-murid Abah kita ini. Namun yang paling menonjol yang bisa saya sampaikan adalah bau badannya tidak bau dan cenderung wangi meskipun belum mandi dan habis beraktivitas. Lalu kehidupannya secara materi, secara rezeki akan berlimpah secara zahir maupun secara batin. Lalu beliau mengajarkan kepada kami tentang betapa beratnya tanggung jawab seorang guru kepada murid-muridnya. Karena tugas daripada seorang guru tidak hanya sekedar memberikan ijazah,
memberikan amalan yang harus dilakukan, yang harus diamalkan, yang harus diistiqomahkan bagi murid-muridnya. Tetapi yang lebih penting adalah menyambungkan hati dan rasa dari murid-muridnya kepada guru-guru, kepada Rasulullah, hingga kepada Allah. Menyambungkan, menyampaikan doanya, menyampaikan sholatnya, menyampaikan zikirnya, hingga sambung kepada guru, kepada Rasulullah, dan kepada Allah. Dan selalu mengintai setiap napas daripada murid-muridnya, sehingga apabila murid-muridnya itu terlepas di dalam mengingat Allah dikala napas keluar masuk, maka seorang guru akan mengingatkan, akan menyambungkan, akan mengikat kembali agar napas seorang murid itu tidak terlepas dari mengingat Allah dengan rasanya, dengan hatinya, dengan basirah sirnya. Di dalam mendidik kami, beliau mendidik kami dengan ilmu rasa atau syir. Bagaimana kami sebagai seorang guru dididik sebagai seorang mursyid harus merasakan penderitaan murid-muridnya yang paling pertama kali sebelum penderitaan itu datang kepada murid. Bagaimana beliau mendidik kami untuk merasakan setiap kegelisahan, setiap masalah, setiap ketakutan yang dihadapi oleh murid-murid kami, dan mereka tidak bisa fokus di dalam zikirnya, di dalam ibadahnya, di dalam munajatnya, di dalam keluarganya, di dalam pekerjaannya, karena begitu besarnya kekhawatirannya, begitu besarnya kegelisahannya di dalam kehidupan, sehingga zikirnya, sholatnya, meditasinya, tafakurnya tidak mampu menenangkan mereka, tidak mampu menjadi jalan keluar bagi mereka. Maka dengan sir guru, dengan sir yang telah dididik oleh guru sekumpul, saya memvibrasikan, saya memberikan sir ketenangan, sir kekuatan kepada mereka, agar mereka mendapatkan ketenangan di dalam setiap kegelisahan, di dalam setiap masalah, di dalam setiap hal-hal yang membuat mereka merasa lemah, merasa tidak berdaya oleh keadaan. Jadi beliau mendidik kami sebagai seorang guru harus bertanggung jawab betul kepada setiap salik, kepada setiap murid yang menautkan hatinya kepada kami, kepada guru kami, dan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Harus bertanggung jawab akan kebahagiaan, akan kemudahan, akan keberlimpahan kehidupannya di dunia, dan kebahagiaan serta keberlimpahannya di kehidupan akhirat kelak. Inilah salah satu keistimewaan dari murid-murid yang dididik oleh Abah Guru Sekumpul. Beliau menanamkan rasa tanggung jawab
rasa kepedulian, rasa penyatuan antara guru dan murid menjadi rasa yang tunggal, rasa yang mawahid. Sahabatku meditasi kuantum, maka sesungguhnya yang membuat diri kita itu tetap istiqomah di dalam jalan ma'rifat, istiqomah di dalam mencapai kesempurnaan rohani adalah bagaimana kita bertalian kuat dengan guru kita. Bagaimana robitoh kita begitu kuat kepada guru kita, sehingga setiap amalan, setiap ibadah yang kita lakukan selalu tersambung dengan guru, dengan para guru, dan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sungguh beruntung bagi kami, bagi majelis Sirul Asro ini, sanad keilmuan kami secara zahir maupun batin tersambung dengan guru kami yang mulia Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau Guru Sekumpul. Beliau mendidik kami dengan memberi contoh. Beliau sendiri sebagai seorang wali yang agung, namun beliau tidak mau menggunakan jubah kewaliannya, istana kewaliannya. Beliau memilih untuk turun ke bumi ini untuk lebih dekat kepada murid-muridnya, untuk membimbing, untuk merasakan keluh kesah, untuk merasakan pahit getirnya para murid-muridnya. Dengan kesabarannya, dengan sholawat yang selalu beliau sampaikan, beliau sambungkan kepada Rasulullah, dan beliau mengajarkan kita semua di dalam majelis Sirul Asro untuk selalu istiqomah di dalam sholawat. Maka beliau mengajarkan kami dengan sholawat, maka kami pun mengajarkan jalan sholawat itu kepada mereka-mereka yang menautkan hatinya di dalam majelis Sirul Asro. Dengan demikian, contoh yang telah beliau berikan menjadikan motivasi kepada diri kami agar walaupun hanya setetes, walaupun hanya sebutir debu, setidaknya kami ada perjuangan untuk mensuri tauladani, untuk melahirkan apa-apa yang telah dicontohkan oleh guru kami Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, Guru Sekumpul. Cukup sekian, semoga manfaat. Inilah salah satu perkenalan daripada majelis Sirul Asro yang kita cintai ini. Ingat, kaki kita meninggalkan jejak di bumi, lidah kita meninggalkan jejak di hati. Maka berhati-hatilah di dalam menggunakan lidah kita agar jangan sampai menyakiti dan menggores hati orang lain. Cukup sekian, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.